Tadi ada kesalahan teknis. Sekarang kita lanjutkan penjelasannya. Jadi salat sunnah rawatib ghairu muakkad terdiri dari 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Maksudnya 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sesudah zuhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar juga termasuk ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Itulah salah sunnah ghairu muakkad. Kemudian lafaz niat dalam salat sunnah rawatib. Meskipun niat itu dalam hati, tetapi sebagian ulama kita menganjurkan untuk melafazkannya, untuk lebih meyakinkan kita akan ibadah yang kita lakukan. Jadi salah satu di sini niat salat. Contoh di sini ya. Niat jika kita ingin melafazkan, kalau ingin dalam hati tidak apa-apa. Jadi niat salat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh, usalli sunnatas subahi, usalli sunnatas subahi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatas subahi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua niat salat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnataz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Ketiga, niat salat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Usalli sunnatas zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Jadi bedanya kalau sebelum qabliyah, kalau setelah itu ba'diyah. Selanjutnya niat salat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah maghrib. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib karena Allah Ta'ala. Yang kelima, niat salat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sesudah isya. Usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah 2 rakaat sudah isya karena Allah Ta'ala. Jadi bedanya kalau sebelum salat fardu itu qabliyatan. Setelah salat fardu itu niatnya ba'diyatan lillahi ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Kemudian yang terakhir adalah hikmah daripada salat sunnah rawatib. Ada beberapa hikmah atau keutamaan dalam salat sunnah rawatib. Di antaranya adalah yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah salat fardu kita. Contohnya, kita sering melaksanakan salat 5 waktu mungkin lalai ataukah lupa, ada banyak hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala ibadah salat fardu. Dengan melaksanakan salat sunnah, maka itu bisa menjadi penyempurna daripada ibadah salat fardu kita. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Dengan banyak-banyak salat sunnah rawatib, salat sunnah yang lain, maka itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Ya, dengan salat sunnah rawatib ini juga hikmahnya adalah
bisa menghindarkan kita dari perbuatan yang buruk, karena kita selalu dekat dengan Allah dengan jalan salat sunnah. Yang keempat adalah pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertama ini salat sunnah sebelum subuh. Ya, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar salat sunnah dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah, ini 2 rakaat saja dilakukan, maka pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Yang kelima adalah akan mendapat rahmat dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahum ra'a shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi ini gairu muakkad, tetapi Nabi memberikan nasihat, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Kemudian yang keenam, rutin mengerjakan salat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Rumah kita di dunia, betapapun indahnya, betapapun megahnya, akan tetapi ada rumah yang lebih indah, lebih megah, lebih menyenangkan bila ditempati, yaitu rumah di surga. Kita semua berdoa semoga kita bisa memiliki rumah di dalam surga. Maka kerjakanlah salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari. Yang tadi yang seperti dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda, man shallas nata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyallahu bihinna baiti fil jannah. Jadi barang siapa yang mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Masya Allah. Inilah penjelasan singkat dari Bapak Guru. Mudah-mudahan anak-anakku bisa membiasakan, mempraktekkan salat sunnah rawatib ini, baik muakkadnya maupun gairu muakkadnya. Ya, jadi ingat salat sunnah rawatib ini dikerjakan secara munfarid. Apa itu munfarid? Artinya dikerjakan secara sendiri-sendiri, tidak boleh lakukan secara berjamaah. Tidak sama dengan salat 5 waktu. Itu dianjurkan salat berjamaah. Artinya sangat ditekankan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Tapi kalau salat sunnah rawatib itu dilakukan atau dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Anak-anakku, marilah kita senantiasa biasakan diri melaksanakan salat sunnah rawatib sebelum dan setelah salat fardu. Inilah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.